Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? Are you fine? Well, I hope you in a good condition now, ya. Ya, jadi Ibu harap kalian sekarang sedang baik-baik saja, gitu ya, sedang sehat dan semangat untuk belajar bahasa Inggrisnya. Oke, langsung aja. Jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang modal verbs. Tapi sebelum Ibu menjelaskan, sekarang coba kalian siapkan dulu nih buku tulis dan pulpen kalian, kemudian kalian tulis informasi yang kalian dapat dari video ini. Baiklah, jadi yang dimaksud dengan modal verbs ini bukan uang untuk membuka usaha gitu ya, bukan. Tetapi yang dimaksud dengan modal verbs ini adalah kata bantu tambahan ya untuk menambah suatu makna terhadap kata kerja di dalam suatu kalimat ya. Jadi ketika ada modal verbsnya tentunya kalimatnya pun akan memiliki makna yang berbeda gitu, memiliki makna yang bervariatif. Oke, jadi sampai sini paham ya tentang makna dari modal verbs itu sendiri. Nah, jadi di sini kita akan membahas 4 modal verbs. Ada can, ada may, ada must, sama should. Ya, ada 4 modal verbs. Mari kita bahas satu persatu. Baik, yang pertama ada kata can. Nah, pasti kalian sering banget kan dengar kata can ini, jadi kalian udah familiar gitu, nggak asing dengan kata can ini. Can artinya bisa atau dapat, artinya sama aja. Mau bisa atau dapat itu kan maknanya sama. Jadi kalau ketika kalian diberi tugas untuk translate, kalian boleh mengartikannya bisa, boleh juga dapat gitu ya. Nah, tapi kalian udah tahu belum fungsi dari kata can? Kata can memiliki 3 fungsi yang umum ya, 3 fungsi umum. Yang pertama ada untuk ability. Jadi untuk mengekspresikan ability. Ability itu kemampuan. Ya, jadi untuk mengekspresikan atau mengungkapkan suatu kemampuan, kalian menggunakan kata can. Contohnya, she can play the guitar. Yang artinya, dia bisa bermain gitar. Contoh lain misalnya, I can swim. Saya bisa berenang. Atau, he can sing well. Dia bisa bernyanyi dengan bagus misalnya. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Udah bingung kan? Nah, kemudian fungsi yang kedua untuk permission. Nah, permission ini artinya izin. Jadi, untuk memberikan suatu izin, gitu ya, kalian bisa menggunakan kata can. Contoh, you can camp in this area. Jadi, kamu boleh nih camping di sini, gitu. Atau contoh lain, you can swim in this beach, misalnya. Kamu boleh berenang di pantai ini, gitu. Selanjutnya adalah possibility. Possibility itu artinya kemungkinan, gitu ya. Baru mungkin terjadi. Contoh, smoking can cause cancer. Yang artinya, merokok bisa menyebabkan kanker. Baru bisa, gitu. Belum tentu semua yang merokok itu kena kanker nantinya, bisa jadi kena paru-paru, jantung gitu ya. Yang jelas merokok itu nggak bagus ya. Oke. Contoh lain misalnya bermain game bisa membuatmu lupa waktu misalnya. Itu juga termasuk ke dalam contoh dari possibility. Baik, sampai sini paham ya tentang macam-macam fungsi dari kata can. Baik, kalau gitu kita lanjut ke kata may. Jadi kata may ini sebetulnya memiliki makna yang hampir sama dengan kata can ya, yang itu boleh, bisa, atau dapat gitu. Nah, tetapi jika dimasukkan ya ke dalam suatu kalimat,
maknanya akan berbeda gitu dengan kata can. Nah, kata may ini memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi permission ya, yaitu meminta izin. Contohnya, may I borrow your pen? Bolehkah aku meminjam pulpenmu gitu? Boleh nggak aku pinjam pulpennya gitu. May I borrow your book? Yang artinya boleh nggak aku pinjam buku kamu gitu ya. Sepertinya kalian cukup sering ya menggunakan kata may ini untuk meminjam sesuatu kepada teman kalian gitu. Jadi kalian udah nggak terlalu asing nih dengan kata may. Selanjutnya adalah fungsi possibility atau kemungkinan ya. Contohnya, it may rain tonight. Mungkin nanti malam hujan gitu. Kemungkinan nanti malam hujan gitu karena kalian udah ngeliat mendung-mendung nih. Terus kalian bilang, it may rain tonight. Mungkin nanti malam hujan gitu. Atau pasti kalian sering mendengar kalimat maybe yes, maybe no. Ya, mungkin iya, mungkin juga enggak gitu. Contoh lain misalnya, she may be sick. Mungkin dia lagi sakit gitu. Atau she may be angry. Mungkin dia lagi marah gitu ya. Gimana, sampai sini paham ya tentang makna dan fungsi dari kata may. Oke, kita lanjut ke kata must sama should. Nah, jadi kata must sama should itu memiliki makna yang hampir sama, yaitu artinya harus. Nah, tapi fungsinya berbeda. Nah, seperti apa fungsi masing-masing? Kita bahas satu persatu. Nah, jadi kata must itu artinya harus, ya. Tapi harusnya itu yang harus banget. Jadi benar-benar harus dilakuin gitu ya. Nah, contoh yang pertama, you must wash your hand before you touch food. Kamu harus mencuci tangan kamu sebelum menyentuh makanan. Jadi seperti orang yang sedang memerintah gitu ya. Kamu harus cuci tangan ya sebelum makan, nanti perut kamu sakit gitu kalau nggak cuci tangan misalnya gitu. Lanjut ke contoh kedua, today is his birthday. He must be very happy. Artinya hari ini hari ulang tahunnya dia pasti senang banget. Nemu nggak perbedaan antara contoh pertama sama contoh kedua? Nah, bedanya di mana? Bedanya di maknanya gitu. Kalau must kemudian ditambahkan be, itu artinya bukan harus lagi, tetapi artinya pasti. Contoh lain misalnya, he must be come here. Dia pasti datang ke sini. Atau she must be very angry. Dia pasti marah banget gitu ya. Jadi ketika ditambahkan kata be, maka artinya bukan harus lagi, tetapi pasti. Sampai sini paham ya perbedaannya? Jadi diingat baik-baik, oke? Lanjut ke kata should. Kalau kata must kan tadi artinya harus banget gitu ya. Nah, kalau kata should itu maknanya nggak yang harus-harus banget gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya itu seharusnya. Jadi kata should ini biasanya digunakan untuk kalimat advice. Advice itu artinya saran. Nah, kalau kalian lagi ngasih saran ke teman kalian, kan nggak harus diturutin ya saran dari kalian, diikutin syukur, enggak juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, jadi kata should itu maknanya seperti itu ya. Contoh yang pertama, I have a terrible stomach ache. I should see a doctor. Yang artinya aku sakit perut banget gitu, perut aku sakit banget gitu. I should see a doctor. Aku seharusnya bertemu dengan dokter gitu, atau aku harusnya berobat nih ke dokter gitu. Kita lanjut ke contoh yang kedua. You should study hard for your final exam. Yang artinya kamu seharusnya belajar yang rajin
untuk UAS kamu gitu. Dari kalimat ini merupakan jenis kalimat apa? Kalimat saran gitu ya. Jadi kalau ada teman kalian yang mau ulangan, kalian kasih saran, kamu harusnya belajar yang rajin, kan besok kamu ulangan. Atau misalnya kamu ngelihat ada teman kamu yang ngelawan gitu sama orang tuanya, terus kamu bilang, kamu seharusnya nggak boleh kayak gitu. Kamu bilang kayak gitu. Bahasa Inggrisnya kayak gimana? You should not like that. Kamu seharusnya nggak boleh kayak gitu. You should not like that. Kamu seharusnya nggak boleh kayak gitu. Baik, kalau gitu kita lanjut ke contoh yang terakhir, yaitu he should be here. Dia seharusnya ada di sini. Untuk contoh lain, ada juga lagu bahasa Inggris yang judulnya That Should Be Me, yang artinya seharusnya itu aku. Nah, baik, cukup sekian ya untuk materi kali ini. Jadi udah bisa bedain ya fungsi dari can, may, must, sama should. Artinya juga berbeda-beda ya. Kalau must be artinya pasti, kalau should be artinya seharusnya, maybe artinya mungkin gitu. Kalau gitu cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.